Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Audia Ari dan teman saya Hidarullah. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang rancangan percobaan dari proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh penambahan gula kelapa pada pembuatan es krim nabati dari sari jagung manis terhadap indeks glikemik. Selamat menyimak semuanya. Saya akan menjelaskan latar belakang dari penyusunan proposal kami. Tingkat konsumsi es krim itu cukup tinggi, karena produk es krim merupakan salah satu produk dairy yang sangat populer di berbagai kalangan usia, bahkan di seluruh dunia. Namun, kandungan gula yang ada pada produk es krim itu biasanya tinggi dan tidak cocok dikonsumsi sebagai pangan diet yang sehat karena kandungan kalorinya itu tinggi. Kandungan sukrosa di dalam es krim itu bisa mencapai 10% hingga 14%. Konsumsi pangan dengan kandungan gula yang tinggi itu dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Contohnya itu bisa menimbulkan diabetes karena kadar gula dalam darah meningkat. Upaya substitusi gula pasir atau gula tebu dengan pemanis yang berasal dari gula kelapa itu dapat dilakukan untuk menurunkan kandungan kalori yang ada pada produk es krim. Es krim pada umumnya dibuat menggunakan susu sapi. Susu sapi itu kandungan utama karbohidratnya adalah laktosa. Kita tahu terdapat beberapa orang yang alergi terhadap laktosa atau yang bisa disebut laktosa intoleran, sehingga digunakan bahan alternatif yang berasal dari bahan nabati. Salah satunya adalah sari yang terbuat dari jagung manis. Jagung yang masih segar dan matang dengan kadar air dan gula yang tinggi itu digunakan sebagai pengganti susu sapi dalam pembuatan es krim nabati. Gula kelapa memiliki indeks glikemik yang lebih rendah daripada gula pasir. Dan juga jagung memiliki indeks glikemik yang rendah, sehingga es krim dengan indeks glikemik yang rendah dapat dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus. Nah, selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan pangan diet es krim nabati yang berasal dari sari jagung manis dengan gula kelapa yang aman bagi penderita diabetes mellitus dan laktosa intoleran. Manfaatnya, selain menjadi produk es krim yang aman bagi penderita diabetes dan juga laktosa intoleran, tapi diharapkan juga dapat dikonsumsi bagi masyarakat yang sedang menjaga dietnya dengan mengonsumsi pangan rendah kalori. Nah, selanjutnya adalah rancangan percobaan dari penelitian ini. Yang pertama adalah rancangan perlakuan. Pada penelitian ini, kami menggunakan satu faktor perlakuan, yaitu perbedaan konsentrasi gula, di mana terdapat 3 konsentrasi gula kelapa, yaitu 10%, 15%, dan 20%, serta gula sukrosa dengan konsentrasi 14% sebagai kontrol. Pada penelitian ini juga, kami menggunakan 3 ekor tikus untuk setiap perlakuan, di mana tikus yang digunakan merupakan tikus jantan galur wistar dengan usia 2 sampai dengan 3 bulan. Sebelum penelitian dilakukan, tikus ini diadaptasikan terlebih dahulu dengan cara disimpan di laboratorium selama 7 hari dengan diberi makan dan minum air ad libitum secukupnya. Kemudian setelah itu, sampel es krim ini diberikan kepada tikus secara oral. Nah, selanjutnya adalah rancangan lingkungan. Di sini kami menggunakan rancangan lingkungan, yaitu rancangan acak kelompok lengkap atau RAK. Selanjutnya, rancangan respon dan pengukuran pada penelitian ini yaitu indeks glikemik dan tingkat kesukaan panelis terhadap es krim nabati sari jagung manis. Indeks glikemik sampel dianalisis menggunakan metode area inkremental di bawah kurva respon glukosa darah. Kadar glukosa darah ini diperoleh dari uji darah tikus menggunakan alat glukotes. Sedangkan tingkat kesukaan panelis diuji menggunakan metode uji ini adalah aroma, tekstur, rasa, dan overall. Ini
Ini adalah tabel tabulasi sampel rancangan acak kelompok lengkap dari penelitian ini. Terdapat 4 konsentrasi gula yang berbeda sebagai faktor perlakuan dengan 3 ekotikus dari tiap perlakuannya, sehingga terdapat 12. Cukup sekian pemaparan rancangan percobaan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.